Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk training aplikasi ini, saya akan langsung saja menjelaskan tata cara pengisian ataupun penggunaan dari aplikasi online Kepala Unit Bimba Ayueo. Nah, untuk training aplikasi ini ataupun aplikasi yang digunakan, nah ini adalah kita menggunakan berbasis web ya. Nah, untuk itu silakan nanti Bapak Ibu yang sudah mempunyai linknya ataupun mungkin yang belum, nah ini bisa nanti meminta atau menghubungi dari Bulusi ataupun divisi kemitraan untuk diberikan link laporannya. Untuk link laporannya, nah ini sama semuanya ya, menggunakan HTTPS laporan stripbimba.com. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu menerima laporan stripbimba.com, maka tampilan awalnya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu langsung saja pilih untuk unit. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, nah ya, yang sudah diberikan akun oleh divisi kemitraan ataupun divisi pengembangan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung mengikuti caranya ataupun sambil berjalan ya. Bapak Ibu juga sambil buka laporannya ataupun yang belum nanti tetap bisa fokus untuk melihat bagaimana cara penginputannya. Nanti ketika sudah mendapatkan linknya bisa langsung dipraktekkan atau belajar dengan masing-masing. Ya, untuk laporan Bimba unitnya seperti ini ya tampilannya. Ini nanti di sini akan ada username dan password seperti biasa ketika kita mendapatkan aplikasi atau yang berbasis website maupun berbasis gadget ya. Nah, ini akan harus memasukkan username dan password. Username-nya ini semua unit itu hampir sama ya, menggunakan awalan kata Bimba, kemudian 5 digit nomor cabang. Nah, untuk nomor cabang ini masing-masing unit ya diberikan nomor cabang. Jadi untuk nomor cabangnya ini disesuaikan dengan nomor cabang masing-masing unit. Kemudian untuk password awal yang diberikan dari pusat adalah 123 123. Nah, bisa diinput ya. Jadi untuk penulisan bimbanya silakan diperhatikan jangan sampai salah. Kemudian untuk nomor cabangnya juga jangan sampai salah. Nah, setelah lihat sesuai, sudah disesuaikan nomor cabang, username dan passwordnya, Bapak Ibu tinggal sign in. Nah, ini untuk remember me bisa di checklist atau boleh tidak ya. Ini bergantung dengan Bapak Ibu saja. Kemudian setelah diisi semua sudah sesuai, sudah benar, tinggal kita sign in. Nah, kita akan diarahkan ke dashboard ataupun tampilan awal ketika kita sudah login atau ketika sudah sign in. Nah, akan ada tagline Bimba yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Oke, ini tinggal di close saja. Nah, Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu mempelajari aplikasi ini atau Bapak Ibu akan menginput, melaporkan dari laporan ini, kami juga akan memberikan nanti di akhir ya ataupun setelah training ini, saya juga akan memberikan fitur utama Webbase untuk unit aktif ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 10 menu atau 10 fitur yang harus Bapak Ibu perhatikan saat melaporkan dari aplikasi atau kegiatan dari laporan murid Bimba Ayuweo unitnya masing-masing. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini banyak banyak sekali menu ya, tetapi yang harus Bapak Ibu gunakan ini hanya 10 menu ini. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa tinggalkan atau bisa diabaikan. Yang terpenting ada 10 fitur ini, 10 menu ini yang harus Bapak Ibu input ataupun harus Bapak Ibu isikan, laporkan setiap bulannya.
Yang pertama tadi saya sudah sampaikan ya terkait login. Nah, login linknya adalah laporanbimba.com. Kemudian masukkan username, masukkan password. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu terkait ganti password. Nah, kenapa kami menyarankan untuk ganti password? Karena tadi ya waktu kita login hanya menggunakan nama Bimba ya, kata Bimba dengan 5 digit nomor cabang. Nah, itu akan riskan adanya kesalahan penulisan nomor cabang dari Bapak Ibu ataupun dari orang lain gitu ya. Agar eh, laporan Anda aman, laporan Bapak Ibu aman, maka kami haruskan atau kami arahkan untuk mengganti passwordnya. Nah, cara untuk mengganti password itu kita bisa klik yang bagian kanan ya, kanan atas. Nah, di sini karena nama unit kami adalah Batik Gede, jadi yang ada tulisan Batik Gede as admin unit ini yang kita klik ya, gambar foto profilnya kita klik. Nah, di sini ada change password dan logout. Change password untuk mengganti password, logout untuk keluar. Dan kita klik change password. Nah, di sini ada tampilan old password, new password, confirm password. Old password adalah password lama kita, yaitu 123123. Kemudian new passwordnya kita ganti sesuai dengan kebutuhan unitnya masing-masing ya. Dipastikan untuk new password ini ya harus diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa, kalau bisa dicatat baik itu di handphone, di catatan di buku catatan ataupun dimanapun saja yang mudah untuk Bapak Ibu temukan atau Bapak Ibu cari ya. Jadi untuk new password silahkan disesuaikan dengan unitnya masing-masing. Ini untuk password barunya, kemudian confirm password untuk password baru konfirmasi ya atau konfirmasi password barunya. Jadi untuk new password dan confirm password ini sama isinya ya. New password dan confirm password isinya sama. Nah, ketika sudah selesai untuk pengisiannya, sudah sudah benar atau sudah disesuaikan dengan unitnya masing-masing, maka Bapak Ibu tinggal update password, nanti passwordnya akan tersimpan di password yang baru. Nah, untuk login selanjutnya, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan password yang Bapak Ibu miliki ya, yang Bapak Ibu sudah tentukan. Seperti itu ya. Nah, itulah kenapa kita menyarankan untuk Bapak Ibu eh, untuk bisa mengganti passwordnya karena riskan baik itu Bapak Ibu yang salah masuk unit ketika menuliskan nomor cabangnya salah ataupun orang lain yang masuk ke laporan Bapak Ibu ketika salah menuliskan nomor cabangnya. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke fitur yang kedua yaitu fitur profil. Nah, untuk profil ini hanya pengecekan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa menginput, Bapak Ibu tidak bisa mengedit. Yang bisa mengedit hanya tim pusat, ada Bu Lucy, Pak Patih, ataupun bisa konfirmasi ke Bunda Nani, seperti itu ya. Jadi di dalamnya ada profil unit, kontak, dan rekening. Kita langsung masuk ke aplikasinya, kita masuk ke profil unit. Nah, profil unit di dalamnya ya ada nomor cabang, ada nama unit sampai dengan nama core wheel-nya, ada kontak dari telepon sampai dengan alamatnya, dari rekening bank, nama bank sampai dengan atas namanya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan dicek semuanya apakah data yang ada di dalamnya ini sudah sesuai atau belum. Kalau ada yang salah, silahkan bisa konfirmasi ke PIC atau jika belum sesuai konfirmasi ke PIC. Dalam hal ini ada Bu Lucy, ada Pak Pati, bisa ke Korwilnya, bisa ke pengawasnya ataupun ke langsung ke Bunda Nani juga bisa. Silahkan bisa disampaikan keluhannya ataupun data yang belum sesuai. Nanti akan kami perbaiki. Ya, berikutnya untuk fitur yang selanjutnya atau menu berikutnya yaitu menu staff. Nah, di sini untuk menu staff ini pasti ada input dan update ya. Atau mungkin setiap bulannya gitu ya. Mungkin bisa jadi ada input dan update ataupun mungkin kalau misalkan tidak ada yang resign, tidak ada motivator baru, tidak ada guru baru. Nah, ini cukup datanya tidak perlu diupdate. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi yang unit ya untuk staff, daftar input dan update.
Nah, di dalamnya ada tombol staff, ada tombol import staff, tombol download import staff result, kolom aksi ada lihat, edit, dan hapus. Ya, kita langsung masuk ke staff ya. Ini kita menu staff, kemudian kita pilih daftar staff. Nah, di sini ada dua tombol ya. Ada tambah staff, ada impor staff. Keduanya bisa Bapak Ibu gunakan dengan kebutuhan masing-masing. Tambah staff ini menambahkan nama staff atau nama relawan atau nama guru kepala unit secara manual satu persatu ya, satu persatu. Sedangkan untuk import staff ini menambahkan nama guru atau nama staff, nama relawan ini langsung ya dengan banyak nama atau banyak karyawan, banyak staff, banyak data. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti bisa memilih mana yang paling mudah ya. Tidak perlu keduanya digunakan ya. Kalau misalkan lebih mudah menggunakan tambah staff, silahkan menggunakan tambah staff. Jika dirasa lebih mudah menggunakan impor staff, silahkan menggunakan impor staff. Pilih salah satu saja. Nah, saya akan mencontohkan untuk yang tambah staff secara manual. Nah, ketika kita klik tambah staff, maka kita diarahkan ke menu ataupun kita data staff yang harus kita isi. Untuk yang pertama, nah ini ada tambah staff, ada nomor induk karyawan. Nomor induk karyawan ini silahkan disesuaikan saja ya. Contoh misalkan nomor induk yang saya gunakan ini menggunakan nomor cabang saya, misalkan 043720000, misalkan saya mulai dari angka 10. Ya, ini misalkan saja ya. Terus namanya tinggal di input. Misalkan ini namanya, kemudian jabatannya, contoh misalkan kepala unit, statusnya aktif, departemennya Bimba Ayuweo. Nah, tanggal masuknya kita tinggal sesuaikan dengan tanggal masuknya ya. Kita bisa klik kolom tahun atau saya mulai dari awal ya. Ini bisa diklik dari awal data bulan dan tahunnya. Nah, nanti akan menyesuaikan. Nah, misalkan tanggal masuknya mulai tanggal antara 2019 ya, contoh ya, 2019 Februari tanggal 1. Nah, misalkan. Kemudian tanggal lahirnya juga kita bisa sesuaikan. Nah, misalkan eh, tanggal masuknya tanggal lahirnya tahun 1999 gitu ya. Tinggal kita atau tahun 90-an. Nah, ini bisa kita sesuaikan contoh misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita isikan nomor teleponnya, alamat emailnya, contoh ya. Ini alamat email pribadi ya, email masing-masing. Kemudian nomor rekening bank atas nama. Ini untuk nomor rekening bank atas nama ini opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalkan mau diisi, disesuaikan isinya. Nah, contoh ini ya, misalkan mau diisi ya, sesuai dengan nomor rekeningnya, banknya atas namanya. Kemudian kita cek sekali lagi apakah data yang kita masukkan sudah sesuai? Kalau misalkan sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, staf baru telah berhasil disimpan ya. Nicknya, namanya, jabatannya, statusnya, departemen, tanggal masuk, masa kerja, sesuai dengan data yang kita input atau kita masukkan. Nah, ada tiga kolom ya. Ada kolom tambahan yaitu kolom aksi yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama lihat staff. Ini untuk melihat, hanya melihat data staff. Kemudian yang kedua ada ubah staff. Nah, ini untuk mengedit atau mengubah data staff. Semuanya bisa diedit kecuali nick ya. Nick ini tidak bisa diubah. Bagaimana kalau misalkan nicknya salah? Nah, ini nick, tapi jangan salah paham dulu ya Bapak Ibu sekalian, bahwasannya nick ini bukan nomor induk eh, kependudukan ya. Tapi ini adalah nomor induk karyawan. Silahkan bisa disesuaikan dengan
unitnya masing-masing. Contoh nomor urut saja, dari mulai nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya ini boleh ya, boleh bisa digunakan. Tapi kalau misalkan seperti saya bisa menggunakan nomor cabang terus dilanjut dengan 0000 sampai dengan angka berapa gitu ya. Nah, ini juga bisa. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan unitnya masing-masing. Nah, untuk nama, jabatan sampai dengan rekening atas nama, nah ini bisa diedit ya, disesuaikan. Contoh misalkan ada salah penulisan email. Nah, seperti ini tinggal kita edit, setelah diedit bisa disimpan. Oke, nah data sudah disesuaikan. Nah, satu lagi di kolom aksi ini ada set as out staff atau misalkan ada staff yang resign, ada staff yang keluar. Nah, ini bisa tombol ini bisa digunakan dengan hanya kita mengisi catatan dan tanggal keluarnya. Contoh misalkan tanggal keluarnya kita isi ya. Kita isi misalkan tanggal 1 Februari dengan catatannya pindah rumah seperti ini ya, contoh ya. Nah, ini tinggal kita set sebagai keluar. Nah, seperti ini. Maka statusnya akan pindah berganti keluar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini contoh misalkan ada yang eh, staff yang keluar. Nah, ini tadi ya dengan menggunakan tambah staff secara manual, menggunakan tombol tambah staff, maka tinggal input masing-masing data yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu tinggal setelah selesai semuanya, tinggal simpan, dipastikan datanya benar, tinggal simpan, maka eh, datanya akan otomatis masuk di dalam database karyawan atau database relawan. Lalu yang kedua, cara yang kedua kita menggunakan cara menginput data dengan skala atau jumlah yang banyak atau lebih dari satu. Kita bisa menggunakan import staff. Nah, untuk import staff ini kami memberikan aplikasi tambahan untuk membantu Bapak Ibu karena untuk import staff ini kan pastinya data yang dimasukkan lebih dari satu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Nah, di sini kita menggunakan master generate import ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk master generate import ini untuk mengimport data, kami juga akan kirimkan di akhir acara ataupun ketika kami mengirimkan record hari ini gitu ya. Nah, ini contoh data yang akan kita masukkan, kita sesuaikan ya. Ada 4372, kita sesuaikan nicknya, nomor induk karyawannya. Nah, ini contoh misalkan saya menggunakan 212223 seperti ini ya. Contoh ini hanya contoh. Nah, nama kita isikan nama, jabatan, departemen, tanggal tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening bank atas nama. Nah, ini ada perbedaan ya, di atasnya ini ada tanda bintang dan tanda pagar. Yang tanda bintang ini wajib untuk diisi. Yang tanda pagar ini artinya sunnah ataupun boleh diisi, boleh tidak ya. Ini opsional, boleh diisi atau boleh juga tidak. Nah, pastikan status CSV-nya ini checklist ya. Nah, kalau ada yang silang seperti ini berarti ada data yang belum terinput atau salah. Kita cari data mana yang belum diisi. Nah, ternyata tanggal masuknya belum kita isi, maka statusnya silang. Nah, kalau sudah silang seperti ini, maka kita harus input tanggalnya. Nah, ini contoh misalkan tanggal masuknya 1/1/2023 ya. Sama. Nah, tanggal 1 Januari 2023. Nah, contoh seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan kolom CSV ini ya, untuk kolom CSV ini ya. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan untuk
nanti kita upload ke aplikasi. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini ya. Kita klik import stuff. Nah, kemudian kita akan disuruh untuk klik here to download sample file. Nah, sampelnya kita klik di sini ya untuk mendapatkan sampel filenya. Kita ingat baik-baik ya, karena ini bentuknya download. Nah, kita harus lihat betul-betul untuk di mana kita menyimpannya. Nah, saya akan simpan di laporan kepala unit ya. Training KU 2023 ini contoh saja. Nah, namanya import staff template ya. Ini tidak saya ganti. Kalaupun mau diganti silahkan bisa diganti. Nah, namanya tetap import staff template, tinggal kita save. Setelah kita save ya, setelah terdownload tinggal kita buka. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Yang kita biarkan hanya yang ada di baris pertama atau kolom pertama ya. Untuk yang selanjutnya bisa kita hapus. Nah, untuk yang tadi sudah kita buat ya, ini data kolom CSV ini kita copy. Kita sebaiknya menggunakan mouse ya untuk mengkopinya. Misalkan kita menggunakan copy ya, klik kanan, copy. Nah, karena yang berbeda adalah untuk pastenya. Kita gunakan pastenya itu yang 1, 2, 3 atau paste value ya, untuk memaste atau menempelkan hanya nilainya saja. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita tempelkan, kalau sudah kita paste, tinggal kita save. Nah, do you want to keep using that format? That format, kita klik yes. Nah, kemudian untuk data bisa kita upload kembali. Kita masuk ke laporan tadi, kita klik tanda merahnya. Nah, maka akan masuk ke data laporan ya. Yang tadi sudah kita edit. Saya simpan di sini. Tadi masuknya ke import staff template ya. Kita klik, kemudian kita open. Nah, setelah sudah masuk di sini import staff template CSV, kita import. Nah, maka datanya sudah berhasil masuk, kita tunggu sebentar sampai ada laporan yang dikirimkan kepada kita. Nah, seperti ini, import staff result 5104, contoh ya, save. Kemudian kita buka, maka akan muncul laporan dari data yang kita masukkan. Nah, seperti ini ya, sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Ketiganya berhasil. Kalau ada data yang tidak berhasil, maka laporannya juga di sini tidak berhasil ya. Dan setelah laporan tidak berhasil, di sebelahnya akan ada laporan data apa yang masih belum sesuai, yang harus Bapak Ibu perbaiki. Seperti itu ya. Ini untuk import staff. Nah, kita bisa lihat lagi tadi di laporannya. Nah, datanya sudah masuk ya, Bapak Ibu, dari nicknya 21, 22, 23, namanya, kemudian statusnya, masa kerjanya, ini sudah disesuaikan dengan tanggal masuk dan sebagainya. Kolomnya juga masih sama, lihat staff, ubah staff, dan set out staff, atau jika dia sudah keluar, seperti itu. Oke, ini untuk staff ya, untuk import staff dan tambah staff seperti itu penggunaannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu dari eh, fitur penambah staff ya. Untuk menambahkan staff ini boleh dipilih salah satu saja, tidak perlu keduanya untuk dipilih ya. Jadi hanya satu saja yang bisa dipilih atau yang sesuai dengan kenyamanan dari Bapak Ibu ya. Tinggal pilih tambah staff atau import staff. Nah, keduanya bisa digunakan. Oke, berikutnya ya, kita masuk ke fitur berikutnya. Setelah staff, masuk ke fitur keempat, yaitu fitur data murid. Nah, murid yang kita akan input dan update ya, ini bisa diupdate setiap bulan ketika memang ada murid keluar, ada murid baru ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu update setiap bulannya. Yaitu fitur murid.
Menunya di buku induk ada tombol tambah murid, tombol impor murid aktif, tombol download impor murid result, kolomnya ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, ada perpanjangan beasiswa. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada murid ya, ada banyak fitur, ada banyak submenunya. Yang kita pilih hanya buku induk. Kita masuk ke buku induk. Nah, sama ya untuk buku induk dan data staff tadi ya. Ini untuk cara penggunaannya atau cara penginputannya hampir sama. Ada tombol tambah murid, ada tombol import murid aktif. Ini untuk manual satu persatu, ini untuk menambahkan banyak data atau data yang lebih dari satu. Kita akan langsung saja coba untuk menambahkan murid satu persatu. Nah, kita akan dicontohkan seperti ini. Untuk menambahkan nomor induk murid ya, NIM di sini. Nah, Bapak Ibu sudah disesuaikan dengan NIM-nya itu ada 5 digit awal. Pasti ada 5 digit awal. 5 digit awal ini diambil dari nomor cabang masing-masing. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu menambahkan 4 digit angka baru. 4 digit angka baru atau 4 digit angka lanjutannya. Karena untuk NIM ini ya NIM ini menggunakan 9 digit ya. Yang digunakan adalah 9 digit. Jadi sudah kita sediakan 5 digit menggunakan nomor cabang. Bapak Ibu tinggal menambahkan urutan angka menggunakan 4 digit angka. Contoh misalkan ini angka 1 gitu ya, 0001. Kita menggunakan 0001. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan nama ya, contoh misalkan nama yang akan kita masukkan ya untuk murid dengan NIM 1. Nah, ini contoh, terus tempat lahirnya Jakarta. Nah, ini tanggal lahirnya misalkan 2019, tanggal masuknya misalkan ini 2023. Kemudian tahapannya, tahap lanjutan, kelasnya kelas Bimba, golongannya contoh standar seminggu 3 kali ya atau S3. Nah ini standar 2 ini S ya, S2, S3, S4, S5, S6. Kemudian selanjutnya ada paket 72, ada khusus ini K ya. K ini khusus khusus 2, khusus 3, khusus 4, khusus 5, khusus 5 ya. Kemudian ada beasiswa ini ada S3B1, S3B2 seperti itu. Ada Duafa ini beasiswa full seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada kelas Inggrisnya juga bisa kelas Inggris. Nah, ini contoh kita menggunakan yang biasa ada, yang pasti ada di unit yaitu S3 ya. Standar 3 seminggu 3 kali. Nah, untuk SPP-nya, contoh misalkan SPP di unit yaitu 250.000. Kita tulis dengan angka saja, tidak perlu menggunakan RP, tidak perlu menggunakan titik, ya. Jadi kita tulis dengan angka saja, contoh 250.000. Kemudian petugas trial ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, bila mau diisi silahkan bisa diisi, misalkan. Nah, kemudian nama gurunya bisa dipilih. Seperti ini, nama orang tua silahkan bisa diisikan. Kemudian nomor teleponnya bisa diisikan ya. Contoh misalkan, kemudian note, jika ada catatan, kalau misalnya tidak ada juga tidak masalah. Untuk infonya bisa kita eh, input sesuai dengan info yang didapatkan. Misalkan infonya dari humas, dari event atau dari brosur, nah disesuaikan saja. Contoh misalkan infonya dapat dari humas, terus tinggal kita input alamatnya. Nah, misalkan alamatnya seperti ini ya. Kemudian tinggal kita cek lagi apakah data yang sudah dimasukkan benar. Nah, ini contoh misalkan, oh ini tanggal masuknya bukan 2023 tapi 2022. Bulannya eh, Januari seperti itu ya, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kalau misalkan sudah sesuai semuanya, kalau sudah sesuai semuanya tinggal kita simpan. Nah, maka datanya sudah masuk ya, anaknya, NIM-nya.
untuk tanggal masuknya, namanya, umurnya, kelasnya, golongan, SPP, guru, beasiswa tidak ada, statusnya aktif. Nah, ada kolom aksi lagi ya di paling kanan di sini. Nah, yang pertama ada lihat murid. Nah, ini untuk melihat data murid, hanya melihat data murid, tidak bisa mengedit ya. Nah, tinggal kita kembali lagi. Nah, kemudian ada ubah murid. Nah, ini kita bisa mengubah data murid. Hanya saja untuk NIM sama seperti yang tadi data staff tidak bisa diubah ya, NIM-nya tidak bisa diubah di kolom ini. Nah, nanti untuk mengubah data murid, kita harus menghapus data muridnya. Bagaimana cara menghapusnya nanti akan saya sampaikan. Jadi nanti dihapus kemudian diinput ulang seperti itu. Kalau yang salah NIM-nya ya. Namun kalau yang salah yang lainnya, data-data lain ya, misalkan ada yang salah di sini. Nah, ini contoh misalkan oh ternyata nomor HP-nya ada yang salah gitu ya. Kita edit, kita sesuaikan. Nah, kemudian ketika memang sudah sesuai, sudah benar, tinggal kita simpan. Oke, datanya sudah sesuai ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau yang salah NIM-nya gitu ya, NIM-nya salah. Nah, ini kalau misalkan NIM-nya salah, anak ini harus kita set sebagai keluar. Nah, tinggal kita pilih alasan keluarnya. Contoh misalkan ini hanya contoh ya, misalkan untuk keluarnya kita set sebagai keluar. Nah, ini juga contoh untuk ketika kita ada murid keluar ya, caranya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nanti kita hapus ya. Di sini kalau kita sudah set sebagai keluar, tanggal keluarnya sudah masuk, nah maka dia ada tambahan aksi hapus. Ini ada gambar tong sampah di sini. Nah, ini akan ada tombol tambahan hapus. Maka kita bisa hapus lagi. Nanti kita tinggal tambahkan murid lagi kalau misalkan NIM-nya salah ya. Atau misalkan memang anak ini benar keluar ya sudah. Kalau sudah bertanda keluar seperti ini ya sudah berarti ini sudah selesai. Jangan dihapus ya kalau yang muridnya keluar. Tapi kalau yang salahnya NIM bisa dihapus kemudian diinput ulang. Nah, kalau ada murid keluar tidak perlu dihapus ya Bapak Ibu. Ini sebagai database saja untuk kita. Nah, kalau misalkan ternyata anaknya ini aktif kembali di bulan berikutnya, anak ini mau masuk lagi. Nah, tinggal kita set sebagai aktif. Apakah kamu yakin untuk set sebagai aktif? Ya, set sebagai aktif, maka anak ini akan berubah menjadi aktif. Nah, seperti ini ya, tanda hapusnya juga hilang. Jadi kalau ingin menghapus data, tinggal di set sebagai murid keluar, kemudian dihapus datanya akan muncul tong sampah. Seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, ini tadi kita menggunakan tambah murid secara manual satu persatu ya. Seperti ini ya, datanya tambah murid satu persatu, tinggal kita isi data-datanya. Nanti ketika selesai, tinggal kita simpan. Oke, kemudian berikutnya kita menggunakan import murid aktif. Nah, caranya juga masih hampir sama seperti yang cara kita tadi menggenerate atau menggunakan master generate untuk eh, staff ya. Jadi kita masuk ke import buku induk di nomor yang tiga, kita klik di sini. Nah, di sini akan ada muncul ya untuk data-data murid yang dibutuhkan. Ada NIM, nama murid, tempat lahir, tanggal masuk, tahap, kelas, golongan, tarif SPP. Nah, kemudian nama guru, petugas trial, ya seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan di sini ada tandanya pagar, ini boleh diisi, boleh tidak. Ini opsional. Kalau yang tandanya bintang, ini harus diisi. Nah, kita cek sampai akhir. Nah, seperti ini status CSV-nya checklist silang. Kalau silang tadi berarti ada data yang kurang atau ada data yang salah. Maka dari itu kita cek lagi, kita isi datanya. Nah, seperti ini. Maka ketika data yang kurang tadi sudah kita lengkapi akan berubah menjadi checklist ya. Nah, seperti tadi ya Bapak Ibu, kita masuk kembali ke data tadi, import murid aktif. Kemudian kita klik here. Nah, di sini import murid template kita save. Kita buka. Hapus seluruh data yang ada kecuali yang paling atas. Nah, kemudian kita kembali ke master generate-nya. Kita klik kanan copy.
Masuk lagi ke import murid template-nya, klik kanan, paste 123 value. Nah, kemudian ketika sudah terpaste kita save. Do you want keep using that format? Yes. Nah, kemudian kita bisa upload ya. Contoh ini kita klik tanda merahnya. Nah, di sini yang akan kita upload adalah import murid template. Kita open, kemudian kita import. Nah, murid kita ada import student result-nya. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Nah, dari data yang kita masukkan semuanya sudah berhasil ya. Nah, seperti ini. Dan boleh boleh kita close ya. Nah, data yang kita masukkan sudah masuk semuanya. Ada Mariska, Dewi Gina, dan Adam Alis ya, sesuai data yang kita masukkan tadi. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk tambah murid dan juga impor murid aktif. Kita bisa menggunakan salah satunya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Bapak Ibu. Ya, nah seperti itu. Satu lagi Bapak Ibu ya, misalkan ini ada murid yang keluar, nah seperti ini ya. Misalkan ada yang keluar di bulan Januari. Nah, kalau ada yang keluar seperti ini, kita ubah datanya ya. Kita ubah SPP-nya menjadi nol. Nah, karena apa? Agar tidak ada tagihan SPP. Nah, jadi kalau ada murid yang keluar, kita ubah menjadi SPP-nya menjadi nol, gitu ya. Karena ini akan, kalau misalkan tetap ada SPP-nya 250.000, maka akan ada tagihannya ya. Tagihannya akan masuk ke DPU ataupun ke data keuangan nantinya. Nah, untuk itu ketika ada murid keluar, silahkan bisa diubah SPP-nya menjadi SPP nol, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi SPP-nya sudah nol, tinggal nanti tidak akan ada tagihan. Nah, ini ketika ada murid keluar. Tidak perlu dihapus ya kalau ada murid keluar. Jadi dibiarkan saja sebagai database Bapak Ibu masing-masing untuk unitnya masing-masing. Oke, ya ini untuk buku induk ya, sudah ya. Eh, Berikutnya kita akan masuk lagi ke menu kelima yaitu menu setting, preference, input, dan update. Ada profit sharing, tahun, bulan, dan profit share. Nah, kita masuk ke aplikasinya, kita menu setting ya, di sini settingnya di sini, dan kita masuk ke preference di sini. Nah, ini untuk preference ini berhubungan dengan royalti atau bagi hasil. Nah, bagi hasil ini untuk Bapak Ibu kepala unit ya, mungkin ada ibu-ibu kepala unit yang tidak tahu berapa royaltinya. Ini bisa ditanyakan kepada mitranya masing-masing. Berapa perjanjian ataupun berapa bagi hasil yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, baik itu mitra maupun pusat, untuk bekerja sama dengan Bimba Ayuweo. Nah, misalkan ini 10% kita input ya, 10% dari awal tahun sampai mungkin akhir tahun. Nah, misalkan ini tidak ada perubahan dari awal sampai akhir tahun ya. Nah, ini tinggal kita isi semuanya, tinggal kita update. Nah, seperti ini ya. Di sini juga kita bisa lihat ya, ceknya ya, ada bisa mundur ke tahun berikutnya, bisa maju ke tahun setelahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada tahun, ada profit share bulan. Nah, seperti ini ya. Tinggal kalau misalkan sudah sesuai kita update. Nah, ini untuk royalti bagi hasil ya, setting preference. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, ada menu keuangan lagi ya. Kita masuk ke menu keuangan. Nah, di dalamnya ada keuangan penerimaan. Nah, ini input dan update. Ada tambah penerimaan, tombol import penerimaan, tombol download import penerimaan result, departemen, tahun,
dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Ya, kita langsung masuk ke aplikasinya, ke menu keuangan di atas lagi ya, menu keuangan, kemudian menu penerimaan. Nah, di sini ada tambah penerimaan dan import penerimaan. Kita akan lebih fokus ke tambah penerimaan ya. Nah, di sini di kanan sini ada departemennya, ada tahunnya, ada bulannya. Kita bisa set ya untuk bulannya, tahunnya gitu. Kalau misalkan kita mau melihat data SPP atau data penerimaan di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga bisa kita set. Untuk departemennya bisa kita ganti ke English Bimba jika ada English Bimbanya seperti itu ya. Jadi tinggal disesuaikan kebutuhannya saja. Ya, kita akan langsung coba untuk tambah penerimaan. Nah, ini tinggal kita pilih salah satu murid. Contoh ini salah satu murid yang akan membayar SPP yaitu Dewi Gina. Kemudian bayar SPP-nya untuk 1 bulan. Nah, bayar tagihan untuk bulan, tahun dan bulan, tahunnya 2024 ya. Untuk bulannya ya kita sesuaikan ya, karena sekarang bulan Februari maka kita pilih Februari. Ya, jangan sampai salah ya. Di sini karena kalau kita masuk pertama kali yang masuk adalah bulan Januari. Jadi misalkan ini mau membayar bulan Februari, di sini diklik, kemudian kita pilih Februari. Kita sesuaikan dengan bulan penerimaannya. Biaya SPP sudah sesuai dengan buku induk. Kemudian penerimaan lainnya jika ada ya. Untuk penerimaan lainnya ini misalkan ya, misalkan ada pendaftaran ya. Contoh pendaftarannya misalkan 300.000. Ya, contoh ini contoh saja. Kemudian kalau misalkan ada yang mau membeli tas gitu ya. Nah, kita bisa pilih tasnya. Ada yang mau beli kaos. Nah, kita bisa pilih kaos. Ada yang mau beli sertifikat, tinggal kita milih sertifikat seperti ini ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja dengan transaksi yang akan dibayarkan seperti itu ya. Nah, namun untuk hitungan royalti itu kan hanya berdasarkan SPP saja. Jadi untuk pembelian pendaftaran sebenarnya tidak masalah ya. Mau diinput atau tidak apa-apa gitu. Tapi kalau mau diinput sebagai keuangan gitu ya, sebagai pengingat keuangan juga tidak apa-apa, diperbolehkan. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya, misalkan metode pembayarannya kita menggunakan cash, edisi, atau transfer. Misalkan sudah menggunakan transfer, kemudian kwitansi nomornya. Kwitansi nomornya ini kwitansinya bebas ya. Jadi bisa menggunakan nomor urut. Contoh misalkan nomor urut ke 1. Tanggal penerimaannya tinggal disesuaikan. Misalkan tanggal penerimaannya ini tanggal 7 Februari gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita cek lagi apakah sudah sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai ya, contoh misalkan tidak jadi beli sertifikat, hanya tas dan kaos. Nah, seperti ini. Contoh misalkan sudah kita cek. Nah, tinggal kita submit. Nah, maka data akan masuk. Kita coba untuk 1 kali lagi ya. Nah, pilih satu murid yang belum bayar SPP ada Malis. Nah, bayar SPP-nya untuk 1 bulan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk bayar SPP-nya, bulannya ini harus kita ubah menjadi bulan bayarnya atau disesuaikan dengan pembayaran SPP-nya. Agar datanya tidak salah masuk ke bulan sebelumnya atau salah masuk ke bulan Januari. Nah, ketika sudah semua, tinggal metode pembayarnya transfer, kwitansinya tadi sudah 1, berarti sekarang 2, nomor urut saja. Nah, tinggal tanggal penerimaannya, misalkan tanggal penerimaannya 15 Februari, seperti ini. Tinggal kita submit. Nah, maka datanya sudah masuk semuanya ya. Oke, itu untuk penerimaan ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini juga ada kolom aksi, ada lihat dan hapus. Nah, untuk lihat seperti biasa kita hanya melihat data-data yang mungkin keuangan ataupun penerimaan yang dibayarkan. Kemudian untuk hapus ya, misalkan ada penerimaan ini salah bisa dihapus. Kemudian kita input lagi dari awal, kita ulang lagi untuk penginputannya. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan ke menu berikutnya yaitu menu keuangan, kemudian masuk ke data SPP. Data SPP ini hanya untuk pengecekan dari departemen, tahun, bulan, dan kolom sudah bayar. Kita masuk ke aplikasinya untuk data SPP. Nah, sebagai pengecekan data SPP yang belum bayar, nah ini ada departemennya Bimba Ayuweo, ada tahunnya, ada bulannya. Nah, ini kita bisa sesuaikan bulan dan tahunnya ya. Mau mana yang mau kita cek. Nah, sekarang ada sudah bayar 500.000, dua murid yang belum bayar nol murid. Nah, seperti ini ya. Jadi dua murid yang ada sudah membayar semuanya. Nah, di sini juga ada ubah keterangan SPP ya. Kalau misalkan sudah deposit di bulan sebelumnya, bayar deposit untuk bulan depan, bayar piutang bulan lalu. Nah, ini juga bisa kita set ya nantinya. Nah, seperti ini untuk data SPP. Kita hanya bisa melihat data SPP yang masuk sesuai dengan transaksi di penerimaan seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke menu ke-8, fitur ke-8, fitur keuangan bagi hasil. Nah, di sini juga kita akan disesuaikan keuangan bagi hasil. Ada Bimba Ayueo departemennya, tahunnya, bulannya ya. Kita bisa sesuaikan juga, sekali lagi bisa disesuaikan tahun dan bulannya. Kemudian di sini ada laporan bagi hasilnya. Nomor cabang, bulan, batik gede, bulan, kelas, nomor VA, email ya. Nah, kemudian ada rekap murid, murid aktif bulan lalu sampai dengan murid yang belum bayar SPP, rekapitulasi yang murid bayar pendaftaran, ada murid yang bayar SPP, dua murid, total pembayaran 500, persentase royaltinya 10%, jumlah royalti yang dibayarkan 50.000. Hanya dihitung dari SPP-nya saja ya. Untuk pendaftarannya tidak ada keterkaitannya dengan bagi hasil. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, untuk pendaftaran boleh diinput, boleh tidak. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, untuk bagi hasil. Jadi ini bisa disesuaikan kalau misalkan mau lihat bagi hasil bulan Januari, Februari, dan selanjutnya seperti itu. Jadi tinggal dipilih saja bulannya. Oke. Kemudian berikutnya fitur yang selanjutnya yaitu keuangan kirim laporan berulang setiap bulan. Ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Nah, ini untuk mengirimkan laporan ya. Untuk mengirimkan laporan, ini tambah data, laporan untuk bulan, misalkan bulan Februari, kita klik di akhir bulan ya. Nah, misal tanggal 29/2/2024. Nah, kita browse untuk bukti transfer kita kepada YPAI, bukti transfer eh, pembayaran royalti ya, bukti transfer pembayaran royalti. Nah, contoh misalkan bukti transfernya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Nah, seperti ini contoh bukti transfernya jika ini contohnya. Kemudian tinggal Bapak Ibu update. Nah, seperti ini. Maka datanya akan masuk seperti ini ya. Laporan untuk tahun, laporan untuk bulan, tanggal kirim laporan, tanggal update kirim laporan, murid aktif, murid baru, murid keluar, murid aktif, beasiswa, SPP, bagi hasil harus bayarnya, bukti bayarnya. Nah, di sini semuanya sudah ada. Ini juga bisa disesuaikan ya bulannya, tahunnya gitu. Nah, ini bisa disesuaikan semuanya. Oke, berikutnya setelah kirim laporan ada DPU atau fitur yang terakhir, menu terakhir ini DPU, data perkembangan unit. Ada departemen, tahun, data perkembangan unit, murid, keuangan, grafik data perkembangan murid. Contoh seperti ini ya, di bawah keuangan ada DPU. Nah, ada Bimba Ayueo, ada tahun, data perkembangan unit, nomor cabang, Bimba unit tahun, nama mitra, status unit. Nah, kemudian aktif bulan lalu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini ada keuangannya, ada data muridnya, terus di bawah juga ada grafik pertumbuhan atau perkembangan muridnya dari Januari sampai dengan
akhir tahun dari 1 tahun itu ya gitu. Nah, di sini juga ada grafiknya nanti, baik itu grafiknya naik atau turun. Nah, ini tergantung dengan jumlah murid yang ada. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk laporan aplikasi unit aktif. Dan itu juga untuk penjelasan kami, penjelasan saya terkait laporan aplikasi Bimba. Jadi untuk di sini memang banyak sekali menu-menu yang ada, tetapi yang wajib atau yang harus Bapak Ibu input, yang harus Bapak Ibu perhatikan hanya 10 fitur, 10 menu ini yang nanti juga pasti akan saya kirimkan via email ketika nanti videonya sudah siap untuk dibagikan, video training ini dibagikan. Jadi silahkan untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, bisa silahkan langsung menyampaikan atau bisa langsung raise hand dan chatting pertanyaan, nanti akan kami bantu atau juga ada Bu Lucy di sana yang siap membantu menjawab pertanyaan dari Bapak sekalian. Silahkan. Oke, sudah ada yang raise hand di sana dari Bapak Bambang dari unit Latu Menten. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Arif dan semua teman-teman di Mbak Ayo yang lainnya. Uh, Perkenalkan nama saya Bambang dari unit Automation. Ada beberapa pertanyaan nih Mas Arif ya. Sudah saya catat ini, kemarin saya juga sudah coba, cuman ada yang belum berhasil gitu. Jadi yang pertama, untuk masukkan staff itu nicknya nggak bisa dirubah ya. Jadi kalau ada yang salah kita mesti lapor ke pusat gitu ya. Kemudian eh, startup tadi catatannya, oh jadi gini, gini, untuk nomor kwitansi itu kalau kita masukkan dengan nomor yang sama, uh, itu sepertinya nggak masalah ya, jadi diperbolehkan gitu Mbak Serbia. Jadi nggak ada kunci. Jadi kalau sudah ada nomor yang sama, uh, kalau menurut saya sih bagusnya kalau udah ada nomor yang sama, begitu masukkan lagi ditolak gitu. Ya, jadi nggak ada nomor yang double gitu, jadi berurut terus gitu. Itu pertama. Kedua, untuk data tadi sudah dijelaskan sih sama Mas Arif tadi ya, mengenai apa penerimaan ya, kita nggak bisa ngedit ya untuk penerimaan. Jadi kalau udah ada satu yang salah, semuanya saya harusnya masukkan bulan Januari, ternyata tadi settingnya Februari gitu. Nah itu solusinya adalah dihapus kemudian diketik ulang ya. Ya, padahal sayang banget ya, sebenarnya data udah ada, tinggal edit bulannya aja gitu maksudnya. Jadi kalau bisa dimasukkan untuk ada editingnya di sini ya, jadi kayaknya akan lebih bagus gitu ini. Itu yang kedua. Ketiganya, nah saya nggak bisa melihat nih kalau untuk di penerimaan yang mana murid baru, kayaknya informasinya belum kelihatan di murid baru ya, yang murid baru. Ya nanti mungkin bisa mohon ditampilkan ya, mungkin saya yang kurang kurang ini kali ya. Kemudian, oh ya, catatan. Jadi kalau ada catatan kan itu cuma dibatasi sekian banyak ya, ada 6 7 ya. Kalau ada catatan yang tidak ada di list, itu gimana caranya ya? Bisa nggak di input? Ini ada catatan, ya mungkin kan kalau di unit itu macam-macam ya. Ya, jadi gimana cara membuat catatan yang tidak ada di list? Seperti kan biasanya catatannya murid murid lama masuk kembali atau apalah gitu catatan ya. Jadi kalau kita buat catatan yang tidak ada di list gitu. Saya rasa itu dulu deh. Nanti sambil lihat lagi deh Mas Reb ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Bambang di Bimba unit Latu Menten ya. Mungkin untuk pertanyaannya nanti bisa dibantu jawab oleh Bu Lucy.
Silakan. Ya, halo Pak Arif. Ya, halo Bu Lucy. Ya, Bu Lucy. Oke, saya mau bantu jawab dari pertanyaan Pak Bambang di Latu Menten ya Pak Arif. Ya, pertama itu NIK tidak bisa dirubah di staff. Ya, itu memang benar tidak bisa dirubah datanya. Jadi, jika sudah menginput NIK lalu salah, itu bisa dihapus terlebih dahulu ya Pak Arif. Boleh sambil dicoba Pak Arif. Ya, ke data staff. Lalu harus dikeluarkan dulu Pak jika ingin menghapus datanya. Jadi dikeluarkan terlebih dahulu, lalu baru nanti datanya bisa dihapus. Seperti kesalahan pada NIM murid juga seperti itu. Ya. Oke, itu untuk menghapus NIM. Ya, itu solusinya begitu Bu ya. Jadi harus dihapus ya. Halo Bu Lucy. Halo. Ya, halo Pak. Ya, solusinya memang harus dihapus ya. Iya Pak, benar sekali. Harus dikeluarkan terlebih dahulu, lalu baru nicknya bisa dihapus. Ya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu nomor kwitansi dengan nomor yang sama ya Pak. Ya. Ya mungkin ini nanti seharusnya sih kalau nomor kwitansi itu harus berbeda dari NIM yang lainnya ya Pak. Jadi kita bisa mengecek untuk penerimaannya ini sudah benar atau tidak gitu. Kalau untuk nomor kwitansinya. Ya, yang saya coba itu nomor kwitansi bisa double gitu. Mulai saya masukkan 005 gitu ya, masukkan 005 lagi bisa gitu. Baik, mungkin nanti bisa jadi bahan masukan untuk kami Pak. Lalu lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Itu di penerimaan tidak bisa diedit jika kesalahan pada bulan penerimaan. Itu memang tidak bisa Pak, sama seperti nick yang tadi itu harus dihapus dulu baru dimasukkan ulang gitu. Jadi nggak bisa diedit. Jadi harus dihapus terlebih dahulu untuk penerimaan. Ya, jadi untuk penerimaan ini tidak bisa diedit, jadi harus dihapus terlebih dahulu. Di sebelah kanan ada aksi yang ya ini untuk melihat. Sebelahnya lagi yang gambar merah itu untuk menghapus jika penerimaannya salah. Ya, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Jika melihat baru di SPP itu sebenarnya bisa dilihat di keuangan, lalu ke data SPP. Ya, di sini biasanya kalau ada murid yang baru di keterangannya ada di statusnya di sini di statusnya ada tanda biru gitu Pak, warna biru. Jika memang ada di bulan tersebut ada murid barunya. Ya, kita ambil contoh terlebih dahulu. Di set Februari hari
Ya, bisa ke data SPP. Ya, kalau ada murid baru di bulan tersebut untuk melihat murid tersebut sudah bayar SPP atau belum juga terlihat di data SPP statusnya jika baru berwarna hijau. Lalu kalau tanda X itu berarti tandanya belum membayar SPP di bulan tersebut. Berarti Lalu data yang murid baru itu akan muncul kalau diinput di bulan yang sama berarti ya? iya Pak, jadi harus dikerjakan di bulan yang sama jika ingin melihat statusnya. Jadi bisa dikerjakan setiap hari atau setiap minggu untuk laporan ini. Jadi enggak bertumpuk atau misalnya jika ada penerimaan bisa langsung dimasukkan di aplikasi gitu Pak. Jadi datanya ini update setiap harinya gitu. Terus lanjut untuk pertanyaan selanjutnya catatan untuk ya boleh dibantu Pak Arif ke buku induk murid buku induk. Boleh contoh diubah murid ya. Ini untuk notnya jika aktif kembali bisa dipilih yang aktif kembali. Lalu di sini banyak pilihannya ya Pak. Ada cuti. Kalau cuti bisa langsung di set di sini ya di not di buku induk. Jika cuti atau keluar karena belum bayar SPP atau murid tersebut digaransi bisa langsung. Contoh catatannya gini Bu, semuanya ada SPP hanya 50%. Oh, oke. Kalau SPP 50% itu cuti atau tidak ya, Pak? Gimana? Itu muridnya sedang cuti atau memang ada Ya, program itu 50%? semuanya kebijakan inilah mereka anak kurang mampu atau gimana gitu. Bisa di SPP-nya itu ditulis aja Pak langsung 50%-nya misalkan 100.000. Kita ke buku induk Pak Arif. Lalu dipilih muridnya. Lalu untuk SPP-nya langsung ditulis untuk harga kebijakannya misalkan diskon 50%, langsung ditulis 125.000-nya Pak. Lalu Ya, di situ saya mau menuliskan catatannya di sini gitu, catatan untuk murid ini gitu. Iya. Kan Boleh. biasanya kalau catatan di note ya. Iya, boleh dibantu buka kembali Pak Arif. Ya, kalau itu bisa juga Pak di golongannya. Kan SPP-nya sudah dirubah 50%, terus golongannya bisa ada kelas beasiswanya potongan 100.000, 200.000, atau 50.000, atau bahkan beasiswa full. Ya, ini untuk pilihan kelas beasiswanya bisa dipilih, lalu nanti untuk nominal SPP-nya bisa langsung ditulis harga diskonnya saja Pak, gitu. Gimana Pak Bambang, apakah bisa dipahami? Halo. Sepertinya Pak Bambangnya lift, Bu. Oh, terputus ya Pak Arif. Ya, terputus. Oke, mungkin Nah, bisa sudah join kembali. Bagaimana Pak Bambang? Sudah bisa diterima untuk jawabannya? Oh ya, sorry, terputus ini. Ya, pengennya sih usulan kalau bisa di note-nya bisa di apa usulan sama orang IT-nya bisa di apa namanya dilepas lah gitu ya. Artinya bisa
sesuai dengan alasannya gitu di note-nya. Iya Kalau sih, ini Pak. kan kayaknya udah dikunci Kalau ya. untuk alasan karena Jadi siswa itu kan bisa langsung alasannya mesti yang ada di list di situ gitu. Nanti iya Pak. Jadi halo. jika halo. Ya, Halo. silakan Bu Lucy. Ya, jika memang ada dimohon karena ingin memberikan beasiswa, tadi bisa dicek di golongannya, bisa dipilih aja beasiswa full atau memang ada potongan 100.000 atau 200.000 atau 50.000. Jadi bisa disesuaikan kembali. Seperti itu Pak Bambang. Oke, seperti itu ya Pak Bambang ya. Untuk saat ini memang fiturnya seperti itu. Nanti mungkin untuk yang disampaikan Pak Bambang bisa kita sampaikan juga ke IT apakah bisa disesuaikan lagi atau tidak. Baik, mungkin selanjutnya Bu Lucy ingin menjawab pertanyaan satu persatu yang ada di chatting, Bu Lucy. Oke, kita dari chatting ya Pak Arif. Yang pertama dari Pekojan. Pak, izin tanya, saya upload bukti bagi hasil tidak bisa, kenapa ya? Oke, kita boleh sambil buka kirim laporannya Pak Arif? Sekalian dicontohkan. Ya, pertama jika kita ingin mengirim laporan Januari, kita klik dulu kirim laporan, lalu tambah data, lalu kita pilihnya akhir bulan Bu. Jika itu untuk laporan Januari, bisa dipilih 31 Januari. Lalu tinggal di browse untuk bukti transfernya. Ya, tinggal di open lalu di upload. Itu kemungkinan tidak berhasil upload karena pemilihan tanggal laporannya atau bisa dengan ukuran bukti transfernya karena tidak boleh melebihi 1 MB. Gitu, Ibu dari unit Pekojan, apakah bisa dipahami, Bu? Oke, lanjut saja ya Pak Arif di pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu Lucy. Pak, izin bertanya, saya kan baru memakai aplikasi ini, berarti kita harus isi data murid bulan Januari ya Pak? Iya, bisa diisi sesuai dengan Ibu unitnya ini aktifnya per bulan apa. Jika aktif di bulan November 2023, bisa diisi data dari bulan November 2023. Lalu jika memang aktif di Januari 2024, bisa langsung dimasukkan data murid baru di Januari 2024. Seperti itu, Ibu Nurliana. Lalu lanjut lagi, ada dari unit FNI 2. Mau tanya Pak, bagaimana cara mengedit atau merubah nilai SPP untuk murid yang sama? Berubah nilai SPP-nya. Untuk murid yang sama, mungkin maksudnya merubah nilai SPP di murid tersebut kali ya Pak Arif? Iya, Bu Lucy. Ya, bisa ke buku induk, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ke buku induk, dipilih nama muridnya, ubah murid. Untuk
nominal SPP-nya bisa dimasukkan jika memang ada diskon atau cuti, itu bisa dimasukkan sesuai dengan nominal yang Bapak Ibu terima di anak murid tersebut. Lalu misal cuti juga bisa diberi di note. Lalu ini juga ada pertanyaan Pak Arif dari Bu Nisa. Selamat sore Pak Arif Bolusi, saya mau bertanya. Jika ada murid yang ingin cuti dan pembayaran SPP berkurang 50%, itu kita inputnya bagaimana? Sama seperti yang tadi dijelaskan di buku induk, lalu SPP-nya dirubah. Note-nya juga diberi cuti, lalu nanti tinggal disimpan saja dan tinggal dimasukkan penerimaan, menerima SPP-nya berapa. Ya, seperti itu jika ada murid yang cuti atau berubah SPP-nya ya, Ibu Ani, Ibu Nisa. Ada lagi satu lagi Pak Arif dari Bimba Cinunuk. Izin bertanya Bapak atau Ibu, maaf lewat chat sebelumnya. Saya kemarin isi laporan tapi tidak muncul bukti royaltinya di keuangan. Apakah itu masuk atau tidak? Dikhawatirkan tidak masuk laporan bulan Januari. Kebetulan bulan Januari mitranya kelebihan mengirim royaltinya itu lebihnya bagaimana ya Bu? Apakah dikurangi royalti bulan depan? Oke, jika ingin mengecek data muridnya, data laporannya itu masuk atau tidak, bisa ke kolom DPU ya Pak Arif. Boleh dibantu ke kolom DPU ya. Kita mau cek data ini sudah terkirim atau belum, bisa di sebelah kanan ada tanggal kirim laporan. Itu artinya data laporan sudah masuk ke pusat. Jika untuk pembayarannya nanti akan diverifikasi dulu oleh pusat, nanti ada tanggal bayarnya. Jadi tanggal bayarnya sudah terisi jika sudah terverifikasi oleh pusat. Lalu untuk kelebihan bayar itu bisa digunakan untuk royalti bulan selanjutnya. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Semua pertanyaan dari chatting sepertinya sudah dijawab ya. Nah, ini ada lagi dari Pak Helmi Arif ya untuk pertanyaan lanjutan sepertinya dari VNI 2. Kalau kita rubah nilai SPP karena pindah kelas atau SPP-nya naik, apakah perubahan nilai SPP ini berpengaruh ke laporan bulan-bulan sebelumnya yang SPP-nya belum naik? Ya, silakan Bu Lucy bisa dijawab kembali. Oke, jika kenaikan itu di bulan Februari ini, maka kita harus menginput terlebih dahulu penerimaan Januarinya diselesaikan terlebih dahulu. Jika penerimaan Januarinya sudah diselesaikan, lalu kita bisa rubah nilai SPP-nya di bulan Februari di buku induk seperti yang tadi dijelaskan awal. Lalu nanti jadi penerimaan Februarinya sudah menggunakan nilai SPP yang baru. Jika ada kenaikan harga bisa dirubah
buku induk tadi, atau ada golongan kelasnya yang berubah juga bisa langsung diedit Pak di bulan Februari tersebut. Yang terpenting data sebelumnya, penerimaan sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu gitu. Seperti itu Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Bu Lucy ya. Sepertinya sudah jelas ya. Jadi tidak akan ada perubahan apa atau tidak berpengaruh ke laporan bulan-bulan sebelumnya. Yang penting transaksinya atau data aplikasi, data laporan bulan sebelumnya sudah terselesaikan ya, sudah terupdate. Nah, kalau misalkan belum terupdate, diupdate dulu datanya, pembayarannya diselesaikan dulu. Ketika sudah semua, baru kalau misalkan SPP-nya berganti atau berubah, ada perubahan, baru diubah, kemudian SPP-nya atau nilai nominalnya tidak akan mempengaruhi di bulan sebelumnya ya. Begitu Pak Helmi Arif. Kemudian ada lagi yang raise hand dari Pak Bambang kembali. Silakan Pak Bambang. Ya, menambahkan Pak Arif satu lagi mungkin ya. Silakan Pak. Jadi kalau tadi kan ada data penerimaan ya, penerimaan SPP, kemudian pendaftaran, kemudian beli ME, kaos dan sebagainya ya. Itu kalau kita input ya, itu mau lihat laporannya di mana ya? Kalau mau diinput laporan pendaftaran ya, biaya daftar, kemudian kaos, kemudian ME dan modul, itu melihat laporannya di mana? Di bagi hasil Pak, di keuangan bisa dia di bagi hasil ini buat lihat murid MB, MK, murid baru, murid keluar, jumlah pendapatan pendaftaran, lalu untuk total pendapatan SPP bisa di keuangan, lalu ke bagi keuangan, lalu bagi hasil. Oh, dibagi hasil. Iya, kalau untuk melihat satuannya bisa di penerimaannya langsung juga bisa, Pak. Ya, biasanya di sini view penerimaan bisa dilihat itu ada pembelian apa saja. Oh enggak, kalau ini kan untuk yang inputan satu persatu ya, maksudnya globalnya gitu. Untuk penerimanya total satu bulan ini berapa, ke pendaftarannya, kemudian kaos, dan ini totalnya berapa gitu. Bisa di keuangan juga ya Pak Arif ya. Di keuangan lalu laporan. Keuangan, laporan. Iya. Nanti di situ lihat summary keuangan, daftar, uang daftarnya ada berapa, penjualannya ada berapa gitu Pak. Ada totalnya, ada SPP di bulan tersebut, ada bagi hasilnya. Di keuangan lalu laporan. Keuangan, laporan ya. Oke, perlu dicoba nanti. Benar. Oke, Bapak. Atau bisa report ya Pak Arif. Di report lalu dipilih laporan kategori keuangannya. Ini mau lihat ada penerimaan atau data SPP atau voucher bisa dipilih saja Pak kebutuhannya yang mana untuk dilihat seperti itu. Oke, nggak bisa dicontohkan. Nggak ada contohnya tadi ya. Oh iya, untuk tadi belum ada contohnya Pak. Jadi misalkan untuk laporan keuangan penerimaannya bisa pilih ke report. Terus tadi kategorinya keuangan ya, lihat daftar. Terus lihat penerimaannya, lihat daftar lagi. Nah, ini bisa dicek periodenya. Misalkan periode bulan ini ya, tanggal 1 Februari sampai dengan 29 Februari. Nah, sortir dengannya silakan boleh dipilih saja. Kemudian kita bisa lihat di PDF atau bisa download. Baik itu download di Excel, PDF atau CSV. Misalkan kita mau lihat ya seperti ini, kita bisa lihat. Oke, oke. Gitu, Pak. Ya, cukup Mas Arif. Nah, seperti ini, Pak. Oke, ya, ya, ya. Oke, baik. Ada lagi Bu Lucy ya? Atau mungkin Pak Bambang ada lagi? Cukup. Ya, cukup. Terima Cukup, kasih Mas oke. Arif.
Baik, Bu Lucy, dari meeting ada yang bertanya lagi dari Bu Nurliana kembali, mau bertanya mengenai laporan di Januari. Ya, kita masih pakai sistem lama lewat email. Itu gimana ya, Bu Lucy? Mohon arahannya. Ya, saya bantu jawab. Untuk laporan 2024 ini sudah wajib menggunakan aplikasi online. Jadi untuk laporan 2024 yang kemarin Januari masih menggunakan sistem lama lewat email itu tidak kita terima, jadi harus menggunakan aplikasi online ini, Pak Arif, sesuai dengan arahan manajemen. Untuk pengembangan Bimba ini harus menggunakan aplikasi laporan online di 2024 sudah wajib, seperti itu, Bu. Oke, jadi sudah wajib ya Bu Lucy ya. Kalau misalkan masih menggunakan yang lama tidak diterima ya Bu dan bisa mendapatkan peringatan dari pusat seperti itu ya Bu Lucy ya. Ya, benar sekali Pak Arif. Oke, bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kembali, ada yang ingin berdiskusi kembali, silahkan. Atau mungkin yang sudah pernah membuat mau sharing, Ya, boleh sharing sedikit ya Pak Arif saya. ya silahkan Bapak. Jadi emang eh, terus terang kalau pemula ya untuk menggunakan aplikasi ini ya, ini agak apa ya, nggak sebentar ya. Jadi mesti mesti paham Excelnya dulu ya, mesti mahir Excelnya. Kalau saya lihat Excelnya Excel udah expert ya, bukan Excel yang biasa-biasa. Jadi buat teman-teman di sini kalau mau apa ya, menggunakan, mungkin bisa belajar dari teman-teman yang lain lagi yang sudah pernah menggunakan ya. Jadi memang agak beda banget. Saya juga terus terang kami pun di sini uh, ya uh, sering bertanya gitu, termasuk ke Bu Lucy juga kemarin saya beberapa kali bertanya ya. Bukan ke Bu Lucy aja, Bu Lucy, Pak Pati dan yang lainnya gitu. Jadi sarannya jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya ya, karena itu untuk kita, untuk Bimba Bimba juga gitu ya, supaya laporannya bisa diterima di pusat gitu. Gitu aja sih, Sarif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nah, Bambang. Pak Jadi Ari, ya Bu Nurliana. iya itu saya mau bertanya lagi, kan bagi hasil sudah masuk di bulan Januari, langkah kita gimana Pak? Ya, silakan Bu Lucy. Ya, Bu Nurliana, langkah selanjutnya bisa belajar untuk aplikasi online ini. Jadi nanti ini kan sudah mengikuti training, mungkin nanti setelah ini bisa belajar memasukkan datanya perlahan-lahan gitu, Bu. Jadi untuk laporan 2024-nya sudah wajib menggunakan aplikasi gitu. Maksud saya gini Bu, bagi hasil yang sudah kita bayar, bagaimana bisa kita ini? Bisa apa tuh, Bu? Bagi hasil yang sudah masuk Iya, ya, di bulan Januari. itu memang sudah masuk, tapi untuk laporannya artinya Oh, belum. laporannya iya. Jadi kita nggak usah bayar lagi, transfer lagi ya Bu, Bisa, Bu. yang Jadi bulan Januari. ya, jadi Ibu tinggal memasukkan datanya saja di aplikasi online. Iya, iya, iya. Baik Bu Lucy, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang, Bu Nurliana, dan Bu Lucy ya. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi ya, kalau kita menggunakan aplikasi baru gitu ya, ada hal-hal baru, bukan hanya aplikasi mungkin ya. Kalau misalkan ada media sosial yang baru tentunya kita harus belajar dulu gitu ya Pak Bambang ya. Tidak serta merta langsung bisa pastinya. Iya. Saya pun dulunya seperti itu, tidak tahu aplikasi ini untuk apa seperti itu. Tentunya kita memang harus wajib belajar karena kita sudah bergabung di Bimba, ya kita wajib untuk belajar terutama untuk juga di sini berkaitan dengan sistem Bimba juga seperti itu. Jadi kita harus Bapak Ibu juga memang wajib untuk mengikuti sistem yang sudah disampaikan oleh Bimba seperti itu.
Dan kalau memang baru pertama memang susah, pasti susah. Nah, untuk yang selanjutnya ketika kita sudah terbiasa nanti saya yakin kan yang diisi paling hanya penerimaan, murid, staff itu saja. Yang lain nanti bisa berjalan dengan seperti di aplikasi yang sebelumnya, di aplikasi yang Excel seperti itu ya. Bapak Ibu Betul. sekalian. Kalau udah bisa ngisi sekali, kesananya udah lancar dah. Nah, betul. Benar, Pak. Ya, ya. Jadi memang awalnya yang agak apa ya, masih karena banyak menunya kan, sana Ya, sini. betul. Itu sih pengalaman saya, Pak. Ya, betul Pak Bambang. Jadi makanya tadi saya bantu nanti setelah training ini ya, mungkin entah paling lambat besok siang gitu. Untuk aplikasi ini, fitur-fitur ini akan saya kirimkan juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju ke aplikasi atau menu-menu yang harus diinput di sini gitu. Karena kalau kita lihat dibuka kan ini banyak sekali ya menu sub menunya gitu. Nah, ini apa saja yang harus diisi. Nah, sebenarnya hanya sedikit yang diisi. Jadi paling cuma untuk yang input dan update selanjutnya itu hanya staff, murid dan juga keuangan gitu. Selain itu sudah tinggal kita lihat saja gitu. Itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tentunya kami yang ada di pusat juga siap membantu jika ada kesulitan baik itu dari pengembangan Bu Lucy, Pak Pati, Bu Nani dan juga tim pengawas gitu ya, pengawas unit gitu ya ataupun Korwil seperti itu. Pasti siap membantu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang ingin disampaikan, silahkan. Satu lagi Mas Arief, boleh saya satu lagi? Boleh Pak, sangat boleh. Jadi gini, Silahkan. kemarin yang laporan bulan Januari, saya entah ada kesalahan atau enggak ya. Jadi waktu saya melakukan bagi hasil ya, waktu melaporkan bagi hasil kan di situ, sorry, kirim laporan, sorry. Nah itu sempat saya upload untuk apa namanya laporan dan struk pembayarannya gitu. Kan tadi kalau saya lihat Mas Arief yang dilaporkan tuh hanya apa namanya, hanya struk pembayarannya aja ya. Iya Pak. Laporannya nggak perlu berarti ya? Iya Pak, untuk laporannya ini kan paling yang diinput hanya tanggal ya. Tanggal laporannya kita pilih akhir bulan gitu ya. Contoh misalkan tanggal 29, misalkan Januari lah yang kita kirimkan gitu kan. Kemudian untuk yang kita kirimkan ini hanya bukti bayarnya saja, Pak. Bukti Bukti bayarnya saja ya. pembayar, iya, bukti bayar royaltinya. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur juga tidak masalah. Mungkin Bapak juga bisa ulangi lagi, nanti akan otomatis terganti, Pak. Tapi kalau Tertimpa tadi laporan kalau pertamanya. lihat di DPO-nya sih udah masuk sih, tanggal bayarnya ada gitu. Oh iya, Di DPO tanggal bayarnya sudah ada, berarti udah terima ya. iya sudah diterima, Pak. Oke. Nanti tinggal tunggu konfirmasi dari pusat yang ada di sini. Nanti akan ada. Tanggal bayarnya sudah ada ya, Pak? Sudah masuk 18 Oh, Februari 2024. oh berarti sudah aman, sudah dicek Aman sama ya. Bu Lucy berarti itu. Oh ya, oke. Ya, begitu ya Bu Lucy ya. Iya, benar sekali Pak Arief. Atau jika Pak Bambang ingin mengupload kembali bukti transfernya juga bisa dengan cara yang sama di keuangan, lalu tambah data. Jika ya kirim laporan, tambah data, lalu pilih yang laporan Januari berarti 31 Januari, lalu diupload saja Pak bukti transfernya jika memang ada. Oh, tanggal Untuk laporannya kalau yang Januari berarti harus Januari ya? iya benar Pak harus Januari agar laporannya masuknya di bulan Januari. Oh, salah. Berarti saya di Februari sih. Tanggal kirim laporan Februari. Nggak apa-apa diupload lagi ya? Iya diupload lagi aja Pak sekalian bukti transfernya. Jadi untuk bukti transfernya nanti akan tersimpan di aplikasi ini gitu. Di Januari ya? Oh iya. Iya. Oke. Oke Pak. Terima kasih Bu Lucy. Kasih. Terima kasih kembali Pak Bambang. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang lain. Kalau ada lagi pertanyaannya, mumpung masih ada waktunya, karena jadwal kita sampai jam 4 ya.
Tapi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi di sore hari ini, juga bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti bisa kita sambung via offline. Atau mungkin bagaimana, Bu Lucy? Ya, jika tidak ada yang bertanya bisa dilanjutkan saja Pak Arief untuk diselesaikan. Ya, baik Bu Lucy. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi saya tanyakan ya, masih ada yang mau bertanya atau tidak? Karena kalau sudah tidak ada, berarti kita bisa akhiri untuk ini. Masih bingung soal baru jadi, belum bisa input datanya. Oh, seperti itu ya. Tidak apa-apa, Ibu ya. Nanti ini juga saya upload di YouTube gitu. Bapak Ibu juga bisa lihat kembali rekamannya dari training-training sebelumnya juga ada gitu. Ataupun nanti kalau misalkan sudah berjalan, sudah mendapatkan aplikasinya, Bapak Ibu juga nanti akan ada dibimbing lagi, atau mungkin bisa juga ikut lagi untuk training aplikasi bulan selanjutnya. Ya, bulan depan juga mungkin kita akan kita adakan lagi untuk trainingnya. Jadi setiap bulan pasti kita adakan training. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, boleh, sangat boleh untuk bisa mengikuti kembali seperti itu. Caranya juga masih sama gitu ya. Caranya masih sama, bisa masuk ke link yang sudah dibagikan mungkin ya, untuk pendaftarannya, atau menghubungi Bu Lucy, Pak Patih ataupun Bunda Nani seperti itu. Ya, tidak apa-apa Bu. Ya, Masih baru malah masih fresh. Ya, Pak Bambang, silakan. usulannya Pak Arief. Jadi kalau saya lihat ya kemarin juga saya ngeliat di YouTube ya. Itu yang di YouTube itu kayaknya versinya ada versi lama. Jadi memang udah beda dengan yang ini. Jadi kalau bisa yang terbaru lah yang diupload di YouTube gitu. Beda banget soalnya saya lihat ininya. Hmm. Gitu sih. Saya kemarin Oh sempat iya Pak. browsing di YouTube gitu. Ya baik Pak. Mungkin nanti ini yang setiap bulan juga pasti saya kirim ke YouTube, dan juga saya kirim lagi kembali kok nanti ke email Ya. dari Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk sarannya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu sekalian, kita bisa akhiri ya untuk training aplikasi pada sore hari ini. Ya, saya stop record terlebih dahulu.